Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dengarlah firman Tuhan bagi kita, seperti tertulis di dalam Injil Lukas pasal 14, ayat 12 hingga yang ke-14. Injil Lukas pasal 14, ayat 12 hingga yang ke-14. Dan saya akan membaca untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop, siapa yang harus diundang. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya di dalam hatinya, serta melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada pagi hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan di dalam terang tema yaitu kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. Nah, saudara-saudara, tentu kalau saya tanya, pernahkah kita mendengar dua kata ini? Saluran berkat. Lalu saya ambil gambar saluran berkat dengan gambar yang mewakili ada kesediaan orang menolong orang lain. Nah, saudara-saudara, seberapa sering kita mendengar dua kata, yaitu saluran berkat? Yang pasti kalau kita menjawab, sangat sering Bu Pendeta, sangat-sangat sering. Lalu kalau ditanya, kalau sangat sering kita mendengar, bahkan ketika kita membaca Alkitab, kita bersaat teduh dengan keluarga kita masing-masing atau dalam saat teduh pribadi, atau bahkan juga di dalam doa-doa pribadi kita, Tuhan tolonglah saya untuk terus menjadi saluran berkat. Tetapi sejauh mana ketika kita semakin sering mendengar kata saluran berkat, apakah semakin sering juga kita mengaplikasikannya? Kita mempraktekannya di dalam kehidupan kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Maka saudara-saudara, berawal dari perjamuan makan, kita tidak mau mengabaikan perikop sebelumnya, yaitu di ayat ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Cerita ini bukan lantas tiba-tiba ada. Cerita ini bukan lantas tiba-tiba ada tanpa satu penyebab. Maka ini diawali dari perjamuan makan ketika Yesus menyampaikan, Yesus melihat satu kondisi, satu peristiwa di sana. Mari kita membaca ayat yang ke-7, masih pasal yang sama, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Karena Yesus melihat ada bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Maka ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ditujukan, ada teguran yang ditujukan buat siapa? Untuk setiap tamu yang berharap mereka mendapat tempat
yang bisa dilihat oleh orang, wah itu ternyata tempat VVIP, bukan lagi VIP, VVIP. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Very very important person. Orang yang memang sangat-sangat penting, orang yang sangat-sangat terhormat, disanjung, tersohor. Maka orang berbondong-bondong untuk bisa sampai ke tempat yang terhormat itu. Tetapi pesan firman Tuhan di dalam satu perikop ini, saudara-saudara, jangan sampai diri orang-orang yang hadir di dalam satu perjamuan itu, di dalam satu perjamuan makan, menganggap diri mereka itu terlalu tinggi dan menganggap orang lain itu rendah. Menganggap dia yang paling berkuasa, sementara orang lain tidak sama sekali. Sehingga ujung-ujungnya adalah saudara-saudara menjadi pribadi yang sombong. Sehingga perumpamaan di perikop ini, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11, ini menjadi satu pengingatan, satu teguran untuk tidak menjadi pribadi yang sombong. Tetapi sebaliknya, yaitu menunjukkan kerendahan hati. Maka di dalam perikop ini ditutup dengan ayat yang ke-11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada satu perumpamaan dari para rabi. Jadi ketika ada 3 orang, dan orang pertama itu berharap dia duduk di tempat yang paling terhormat. Kenapa demikian? Karena saya adalah seorang penguasa. Saya punya power. Saya punya jabatan, saya punya kedudukan. Bolehlah saya di tempat yang pertama. Lalu orang yang kedua, ya boleh dong saya juga duduk di tempat terhormat. Karena apa? Saya dikenal sebagai orang yang bijak. Saya dikenal sebagai orang yang memang bisa memberikan banyak masukan kepada banyak orang. Sementara tamu yang ketiga, tamu yang terakhir bilang begini, sudahlah saya duduk di tempat yang paling rendah. Kenapa? Saya adalah orang yang rendah hati. Dan si pengundang, sang raja bilang begini, Bapak Ibu Saudara. Dia punya kehendak yang akhirnya menempatkan orang terakhir tadi yang merasa dirinya mau menunjukkan sikapnya dengan rendah hati, dialah yang ditempatkan di tempat yang terhormat. Dan sebaliknya, orang yang menganggap dirinya itu paling hebat, orang yang menganggap dirinya paling berkuasa dengan segala sesuatu yang ia miliki, Bapak Ibu Saudara, maka si raja itu pun juga menempatkan ia di tempat yang paling rendah. Jadi sejalan dengan firman Tuhan, para rabi menyatakan di dalam perumpamaan. Dan perikop bacaan kita saat ini sama, Bapak Ibu Saudara, sejajar. Teguran sekali lagi ditujukan kepada si pengundang. Kenapa kamu undang orang-orang kaya? Oh iya, saya memang punya kerinduan untuk mempererat relasi. Betul, tidak ada yang salah. Kamu bisa undang siapapun, kerabat, relasi, teman-teman sekerja kamu. Bisa saja Bapak Ibu Saudara. Dan ini sejajar ketika ayat bacaannya sudah ada. Amsal 22 ayat yang ke-16 yang mengatakan begini. Orang yang memberikan hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Nah artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tidak punya arti apa-apa ketika seorang kaya mengundang kembali orang kaya. Terus menerus akan saling mengundang, terus menerus. Sementara Tuhan Yesus mengingatkan di dalam bacaan kita khususnya perikop saat ini, justru Tuhan Yesus mengingatkan, bisakah kamu mengundang kepada mereka yang tidak bisa membalas? Bisakah kamu mengundang kepada mereka yang memang layak untuk menerima belas kasih? Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang miskin,
orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, yang sama sekali tidak punya kemampuan, yang sama sekali tidak punya materi untuk membalas kepada si empunya rumah, kepada si pengundang. Tidak ada. Karena mereka kalau dari segi harta, dari segi finansial, tidak punya kemampuan ke arah sana, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan, apakah lantas ketika setiap orang yang disebutkan orang-orang miskin, orang cacat, orang buta, orang lumpuh, ketika mereka tidak mampu untuk membalasnya, apakah lantas si pengundang ini merasa dirugikan? Justru tidak. Si pengundang ini tidak akan pernah merasa dirugikan dan menjadi pengingatan di ayat yang ke-14, sebab engkau akan mendapat balasnya pada saat kapan? Firman Tuhan dengan jelas pada hari kebangkitan orang-orang benar, saudara-saudara. Sehingga selama orang hidup, sehingga selama orang menjalani kehidupannya dari waktu ke waktu, ia akan sungguh-sungguh ditantang. Apakah ada kepekaan terhadap mereka yang membutuhkan? Apakah ada kesediaan untuk melihat seluas-luasnya bahwa di sekitar si pengundang itu banyak yang membutuhkan belas kasihnya. Bukan orang-orang yang kaya secara materi, bukan orang-orang yang kaya secara finansial, yang bisa dengan serta-merta membalas untuk kembali mengundang, membalas untuk kembali menikmati jamuan yang mungkin kalau dari segi jamuan akan sama, Bapak Ibu Saudara. Sehingga hari ini kita mau belajar apa? Saya mau belajar apa? Saya sebagai orang tua mau belajar apa? Saya sebagai pendeta, kita sebagai anggota majelis jemaat, kita sebagai pelayan-pelayan, sebagai semua orang di dalam keberadaan kita masing-masing mau belajar apa dari firman Tuhan saat ini? Kalau kita kaitkan dengan tema kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. Karena kerap kita mendengar, ayo jadi saluran berkat. Tapi seberapa sering kalau kita mau jawab secara jujur, seberapa sering kita bisa mempraktekkan yang namanya kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, paling susah. Kita kerap mendengar kebenaran firman Tuhan banyak. Sehari saja Bapak Ibu bisa mendengar dari radio rohani. Sehari saja juga kita bisa bersaat teduh seperti yang saya katakan tadi, kita saat teduh pribadi atau saat teduh dengan keluarga kita masing-masing. Atau yang belum sempat ketika saat teduh hanya doa pada pagi hari lalu melanjutkan saat teduh ketika ada jam-jam istirahat kita. Ketika kita beristirahat, pada saat kita ada waktu senggang kita gunakan waktu singkat. Lalu kita bertanya, apakah di antara sekian ayat-ayat kebenaran firman Tuhan, adakah yang saya sudah praktekkan? Dari sekian banyak kebenaran firman Tuhan, apakah saya sanggup untuk mempraktekkannya di dalam kehidupan saya? Bersama-sama dengan keluarga saya? Apakah lantas saudara-saudara pada saat ini kita punya kemampuan untuk menjadi saluran berkat? Lalu kalau lebih dalam lagi, apakah masih ada kasih di dalam diri saya dan juga kita semua? Apakah saya masih punya kasih? Tatkala ada orang yang susah, lantas kita menutup hati kita rapat-rapat, kita menutup mata kita rapat-rapat, saya tidak mau lagi ambil pusing. Biar orang lain susah karena saya pun juga susah. Saya tidak mau repot-repot. Daripada saya mempersulit diri sendiri. Orang lain susah, saya susah buat apa? Saya buat repot-repot diri saya sendiri sementara saya tidak bisa menolong diri saya sendiri. Saudara-saudara. Maka refleksi yang mendalam, kita mau jawab secara jujur terhadap diri kita sendiri. Masih adakah kasih di dalam diri kita? Hukum kasih mengingatkan, seperti tadi hukum Allah, karena Tuhan Allah lebih mengasihi, ya. Tuhan Allah sudah mengasihi terlebih dahulu kepada manusia, dan manusia harus mempraktekkan dengan mengasihi kepada sesamanya. Nah, kata mengasihi kepada sesamanya ini yang kadang putus, saudara-saudara.
Apalagi kalau pernah disakiti, pernah dikecewakan. Apalagi kita pernah mengalami kerugian saudara-saudara dari orang-orang yang kita tolong barangkali. Karena kita menganggap, oh iya dong, saya kan sudah bantu, harusnya orang lain bantu saya. Saya sudah menolong dia, harusnya orang lain itu juga tolong saya dong. Kenapa ketika saya bantu orang lain, kok saya nggak dapat balasan yang setimpal? Kenapa saya sudah tolong orang lain, saya sudah bantu sedemikian rupa, tapi saya kok tidak mendapat balasan yang setimpal? Maka saudara-saudara, firman Tuhan saat ini kita mau belajar. Kita sama-sama punya sikap yang optimis. Kita semua masih punya kasih, dan kasih itu yang mendorong kita semua untuk membuka mata lebar-lebar bahwa saya masih punya kepedulian. Bahwa saya masih punya kepekaan. Bukan menjadi orang yang cuek, bukan menjadi orang yang tidak mau tahu dengan apa yang dialami oleh orang-orang sekitar, terutama yang membutuhkan. Lalu bagian yang kedua, saudara-saudara, kita juga belajar ketika masih ada cinta kasih dari Tuhan Yesus di dalam diri saya dan saudara sekalian. Artinya kita semakin didorong untuk mempraktekkan firman Tuhan, tidak mau menjadi pribadi yang egois yang hanya memikirkan saya, dan saya melulu. Dan bagian selanjutnya, saudara-saudara, kita belajar. Kalau tadi tujuan firman Tuhan, tujuan perumpamaan disampaikan, hati-hati ketika kamu hanya mengundang orang-orang kaya. Hati-hati ketika kamu mengundang hanya orang-orang yang memang dari segi materi bisa membalas hal yang setimpal. Dalam rangka untuk mempererat, menjalin relasi yang kuat. Bisa dikenal oleh banyak orang, lingkup persahabatan, lingkup pergaulannya hanya dia saja, hanya orang-orang yang itu saja. Maka pada bagian ini, perikop ini kita belajar bersama-sama. Untuk tidak memilah dan tidak memilih. Kepada siapa saya berteman, kepada siapa saya bergaul, kepada siapa saya bersahabat. Dan kita menggarisbawahi saudara-saudara, kepada mereka yang membutuhkan. Jangan sampai kita menutup mata, kita menutup hati kita rapat-rapat. Dan bagian yang terakhir saudara-saudara, kalau masih ada kasih, kalau masih ada kepedulian di dalam diri kita, kita bertanya dengan jujur, sungguhkah saya dengan tulus punya motivasi yang baik ketika saya bantu orang lain? Atau selama ini kita justru berharap balasan, kapan dong saya bisa ditolong juga oleh orang lain? Betul saudara-saudara, satu waktu kita bisa menolong orang lain, tangan kita akan kita buat seperti ini, kita menolong orang lain, kita memberi kepada orang lain. Satu waktu juga, kita pun juga akan membutuhkan bantuan orang lain, walaupun mungkin belum tentu balasan yang setimpal, saudara-saudara. Belum tentu pada usia kita, umur kita saat ini, kita akan ditolong orang lain, tetapi anak kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, atau bahkan orang-orang yang merasakan pertolongan kita, itu dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudara. Mungkin bukan kita, tapi anak, suami, atau istri, keponakan, orang tua kita barangkali. Sehingga kita boleh jawab secara jujur bagian yang terakhir ini. Apakah memang dengan tulus saya membantu orang lain? Atau memang saya rugi besar kalau saya tolong orang lain, saya bantu orang lain. Saya tidak bersedia mengulurkan tangan saya untuk menolong mereka yang membutuhkan, saudara-saudara. Karena saya bisa mengalami kerugian besar-besaran. Saya bisa miskin nanti. Maka saudara-saudara, bagian yang terakhir ini kita jawab di dalam diri kita. Kalau kasih dari Tuhan Yesus masih ada di dalam diri kita, kalau kepedulian itu masih ada di dalam diri saya dan kita semua, maka
Tuluskah saya ketika saya membantu orang lain? Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.